Atu newaksokan di dunia lah perbanyak kita zikir, karena zikir itu kan mengantarkan kita kepada ketenangan. Kemudian mulai awak leh menghitung-hitung kesalahan awak, bermuhasabah dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Apa itu muhasabah? Dia hitung kesalahan awak dalam kehidupan. Kalau dek kita kesalahan siapa ni ketujuh metong lek awak. Kesalahan orang gajah di kelupuk mata nampak gitu dah. Tunggu di seorang lawi nampak dia. Salah nak orang di kampung ni je sebulan itu je tal. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bih nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shadaqallahul azim. Malam kini kita pelajari surat Qaf ayat ke-16. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini Allah masih menitipkan nikmat ke setiap kita. Pertama nikmat umur, yang kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman, Islam dan ihsan masih ada di setiap pribadi kita. Syukur itu para ulama membagi ada 4 tingkatnya. Secara syariat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu anak TK pun pandai mengucapkan itu. Kalau lebih banyak dapat padi dia awak alhamdulillah. Kalau seketik dapat dia awak yolollah. Tu kadang kita dalam menjalani kehidupan di dunia. Secara tarikat kita mampu nikmat yang telah diberi Allah ke jalan Allah. Dia kita kaki, tangan, kita bawa ke kebenaran Allah. Kaki dilangkahkan ke tempat ibadah, ke tempat ilmu. Secara hakikat merasakan nikmat dan diagi Allah seketik itu banyak. Walaupun seketik kita diberi harta, tetapi kesehatan lama puak lama diberi Allah. Banyak dosa nak kita nilai banyak hartanya, tapi lakonai penyakit gula basah, tak boleh makan pandan wangi boleh lah. Apa ni makan lah? Boleh berdolok namanya. Kita masih dapat awak. Secara makrifat selalu merasakan di dalam pandangan Allah. Dimanapun kita berada, kita sudah ditatap dan dipandang oleh Allah. Tak lepas awak daripada tetapan Allah. Dimanapun kita berada, mulai awak jaga sampai lolok balik selalu dalam pandangan Allah. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadanya. Semakin bertambahlah keselamatan kita lewatnya berselawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa dek berselawat Allah ke Nabi, Allah lah ridho kepada Rasulullah. Bapa malaikat berselawat memintakan ampun untuk Rasulullah. Kita berselawat tun disebut dek ustaz kita tadi, syariatnya selawat itu untuk Nabi dia. Tapi secara hakikatnya ibarat kita mencampakkan bola ke dinding, kecopek balik lah. Ibarat gale penuh melimpahnya kata dah. Berarti selawat itu kembali ke diri awak balik. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alai. Sungguh telah datang seorang rasul kepadamu dari dirimu sendiri. Kalau awak cerita terjemah dari kamu sendiri itu, mengkhawatirkan akan kamu. Artinya yang diri itu berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita berselawat ke Nabi bukan untuk Nabi hakikatnya, tetapi kembali balik selawat itu ke pribadi awak masing-masing. Yang kita ikut Nabi itu 3. Pertama dalam berakidah. Akidah artinya 2 simpul tali yang telah dibuhulkan. Alif, O, Dal, akidah. Itu di hati itu, iman namanya itu. Yang kedua dalam bermuamalah, hubungan sesama manusia. Dan ketiga di dalam beribadah, itu yang kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya ini yang paling terakhir dilahirkan, la nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi sudah Nabi Muhammad. Tapi secara hakikatnya apa kecil Nabi? Ana abal arwah, aku bapak seluruh arwah. Wa Adam abal basar, sedangkan Adam bapak sekalian nambah tubuh. Apa kecil Nabi? Ana sayyidi waladi Adam, aku telah menjadi pemimpin sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariatnya yang terakhir lahir, tetapi hakikatnya ketika Nabi Adam lah ditompo oleh malaikat Jibril dalam surga, lah ditiupkan ruh ke jasad Nabi Adam, langsung Nabi Adam alaihissalam mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ditanya oleh Allah kepada Nabi Adam, wahai Adam, mengapa engkau ucapkan itu? Apa kecek Nabi Adam? Khalaqtani, ketika engkau ciptakan aku dari tanah. Wa nafakhtu fihi min ruhi, engkau tiupkan ruh ke jasadku. Wa nafa'tu rasi, aku angkat kepalaku. Aku melihat bergandingan namamu dan nama Muhammad di tiang aras. Bapa dek bergandingnya sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam, kau kaji awak agak sulit sekali, hati-hati dengan mah. Gak hakikat itu. Sampai-sampai Nabi Adam dalam surga maharnya nikah jo Siti Hawa, syahadat. Kalau lu ada syahadat lu bisa diuni surga Nabi Adam. Allah bana menikahkan Jibril menjadi wali syahadat ke ganti mahar. Syahadat tu maharnya la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu mahar syahadat nikahnya Nabi Adam alaihissalam. Ambek kau tanya jawab gitu, kalau sulit ke Jawa tanya ngaji mah. Kita jangan tontok ya ngaji tadi, tanyon ngaji dia mana nama ragu tanyon kau. Kalau tak dapat diutang kau. Itulah nan kita perbanyak awak berselawat ke Nabi. Kalau lebih berselawat awak ke Nabi, kalau disebut namaku kecil Nabi Muhammad, tak dijawab de umatku sallallahu alaihi wasallam, itulah orang yang kikir. Kikir apa sawah? Kiki. Dak Muhammad menjawab sallallahu alaihi wasallam. Apabila disebut Allah, bergetar hati awak. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang bahasa sesungguhnya orang beriman itu apabila disebut Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal ataupun berserah diri. Apa kecil Nabi? Ana min nurillah, aku dari nur Allah. Wa a'lamini, sedangkan alam adalah dari aku.
Dia ada Allah, ada Muhammad, dia ada Muhammad diciptakan alam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat, Muhammad itu sifat. Zat yo sifat le pernah berpisah. Tak pernah berpisah. Tu nan kita usahakan untuk mengenalnya dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Kemudian ada iman, ada Islam, ihsan. Kuna tiga ku amalan tak boleh ditinggalkan dalam kehidupan. Iman, Islam, ihsan. Ada tubuh kasar, ada tubuh batin, ada tubuh halui. Tubuh kasar itulah yang tampak. Yang kamari berjalan ya tu tubuh kasar nama. Kau nyala syariah namanya. Ada tubuh batin itulah hati. Tarikat namanya. Ada tubuh halui itulah ruh. Di mana diambil pengajian itu, tasawuf itu oleh para ulama. Ketika datang malaikat Jibril kepada Rasulullah, datang seseorang ke Rasulullah, bajunya putih, rambutnya hitam, tetapinya sahabat tak ada yang kenal je, bentuknya orang tempatan. Kalau musafirnya bakubang baju nak. Ditanya tiga hal kepada Nabi. Ahbirni anil iman, beritahu aku apa itu iman. Kalau iman tu amalan tubuh batin ni tak? Berapa banyak rukun iman? 6. Iman kepada Allah, iman ke malaikat, iman kepada Nabi, iman kepada kitab, iman kepada hari kemudian, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu dinamakan akidah. Kemudian wahbirni anil Islam, beritahu aku apa itu Islam. Berapa banyak rukun Islam? 5. Tu namanya syariah yang tampak. Syahadat le tampak tak? Lai solat, lai puasa, masjid bibir le. Zakat tampak. Haji sakampuk montang kalau pergi haji kan. Tu namanya syariah. Kalau wasik awak di syariah, kita tak akan mendapatkan rasul. Amalan tubuh halui tadi itulah ihsan. Apa yang ihsan? Kecik Allah dalam hadis qudsi, antabudallahu ka'naka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Apabila kalian beribadah kepadaku, kata Allah, seakan-akan kalian memandang aku. Musyahadah nama. Menyaksikan diri akan Allah, musyahadah namanya. Kalau tak mampu memandang aku, seakan-akan aku memandang kalian. Muraqabah namanya. Merasa diintip, merasa dipandang oleh Allah. Kalau kita lakukan ikut dalam solat, serasa dipandang awak di Allah, aku khusyuk tak kau dicari tu tiba dia awak. Bapa kini kita tak khusyuk dalam solat, kita tak merasa dipandang Allah dalam kehidupan dalam solat tadi. Kalau ada kamera CCTV di muka ruku orang, le takut awak lalu ke situ dia. Lain tak? Baik kau kehilangan dengan awak dituduh kau. Ada rasa takut. Bapa kita masih bisa bermaksiat kerana awak tak ada merasa dipandang Allah. Islam itu syariah, rukun iman itu akidah, kemudian ihsan itulah akhlak. Ana akhlak. Kecik Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ke permukaan bumi untuk memperbaiki budi pekerti ataupun akhlak manusia. Apa yang akhlak? Tiba neneloknya bersyukur. Tiba yang buruk nyo bersabar. Al imani sifani nifun syukur wa nifun sabar, kata Nabi. Iman itu ada dua kopiang, sakopiang syukur, yang sakopiang lain sabar. Nah, kadang dapat nikmat awak bisa syukur. Kalau dapat ujian, apa ya awak bersabar ura. Aku dan kita usahakan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Lengkaplah situ tu. La ada iman Islam ihsan, barulah lengkap rukun agama kita. Di situlah kita akan mendapatkan rasa dimanapun kita berada, kita akan merasakan hadirnya Allah dalam awak menjalani kehidupan kita di dunia. Itu pengajian awak, ayatnya kita baca tadi. Sungguh kami telah menciptakan kami insan. Dalam terjemah boleh manusia tu. Sungguh telah walaqad khalaqnal insan, dan sungguh telah kami ciptakan manusia, insan. Wa na'lamu, mengetahui kami. Tuwaswisu bih, apa yang ada dalam jiwanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami mengetahui, kami lebih dekat kepadanya
daripada urat nadinya. Aqrabu dokek artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya atau urat lehernya. Awak cari ayat pertama. Sungguh telah kami ciptakan manusia. Adik bakpo dewa kami Allah situ. Sedangkan Allah itu qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu esa. Dek bakami nyu situ namanya li ta'zim, melihatkan kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang Pak Bupati kemari tak togaknya seorang tak. Kami berdiri di siko untuk menyampaikan sesuatu ke itu ya tak. Ke seorangnya berdirinya. Arti banyak perangkat menulisnya. Berarti Allah berkami namanya li ta'zim, menunjukkan kebesarannya Allah. Lah terasa besar Allah dalam kehidupan. Kadang lidah kita membesarkan Allah. Allahu Akbar. Hati awak masih mengecilkan Allah dalam kehidupan tadi. Tak besar dah Allah dia awak. Besarkan Allah dalam hatimu agar masalah hidup kecil dalam pandanganmu. Ketik masalah hidup itu sebetulnya. Tetapi kadang kita terasa godang dia awak masalah hidup tadi basuh kepocati dia timbul masalah tak. Tak lomak, tak dapat ketenangan dia awak dalam kehidupan. Apa itu insan? Di dalam petatah Minang, ruh satu insan serupa taga dek tubuh balainan. Apa je situ? Ruh satu insan serupa taga dek tubuh balainan. Asal kejadian tu ruh itu satu. Dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu asal kejadian ruh tadi. Insan tu serupa, manusia tu sama sadonya. Kalau di hadapan Allah tak ada kita laki-laki perempuan, cuma kelamin yang membedakan. Taga dek tubuh balainan. Apa itu nafsi tadi? Nafs kayak itu tak? Pertama dulu diciptakan Allah ruh. Di mana diciptakan ruh? Pertama hanya Allah berada dalam kesendirian. Apa kecil Allah? Ana kanzan mafian, aku perbendaharaan yang tersembunyi. An uhibu an urafa, aku cinta dikenal. Wa nafakhtu fihi min ruhi, maka kutipkanlah ruhku. Ruh itulah menjadi Nur Muhammad. Menetes itu 124.000 turuh para nabi. Tetesan itulah nawak, ruh namanya. Dikumpulkan kita oleh Allah di alam arwah. Di alam arwahku ditanya seluruh arwah tadi oleh Allah. Dalam surah Araf disampaikan oleh Allah. Wa iz ahaza rabbuka min bani Adam. Ketika kami kumpulkan anak keturunan Adam. Zuriyatahum ashadahum ala anfusihim. Kami minta kesaksian terhadap ruhnya. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Tiada adakah aku yang Tuhan kamu, kata Allah. Dijawab dari ruh awak situ, qalu bala syahidana. Sungguh benar nyata menyaksikan kami. Akunya namakan syahadat jiwa tu, syahadat ruh tu. Kalau di dunia awak syahadat tauhid yang kita baca tu. Kemudian syahadat Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Latibo kita di alam rahim. Di situlah diciptakan yang jasmani tadi oleh Allah. Bukan jasmani nama apa tak? Nah sebenarnya diri apa nama? Ruhani. Mati itu tak ada istilah dalam apa, tak ada itu. Cuma berpindah. Yang tubuh itu butuhnya kepada ruh, ruh tak butuh ke tubuh. Kau dah ada mana tubuh kau yang ruh tetap hidup. Yang ruh itu butuhnya ke Allah, Allah tak butuh kenya. Apabila tubuhlah ditinggalkan dari ruh, kau lah yang akan dimakan tanah. Yang ruh butuhnya ke Allah, Allah tak butuh kenya. Apabila ruh tak terhubung kepada Allah, makanya diperbudak oleh dunia. Aku ndak dunia aja lah yang akan diperturutkan dek sebenarnya diri dek ruh awak tadi. Lah mulai kita tiba di dunia lalu puak ya Allah. Lah mulai kita diagi makanan, susu, pakaian, laba anak, laba cucu, laba isteri, laba harta, laba suami awak. Lah mulai awak lupa ya Allah. Kau yang dikatakan dalam petata Minang, Tuan Kodi di padang gantiang, andomo di saruaso. Kau tak dek dunia ni menindang pandang ke Allah sungguhnya tu. Tak nyatu dek awak le mandang ke Allah. Mana ni dunia? Ketika ditanya dek sahabat ke Rasulullah, ma huwa dunia ya Rasulullah? Mana yang dunia tu Rasulullah? Kecik Nabi, kullu ma siwallah, tiap-tiap selain daripada Allah.
Nak jalupo dengan janji, nak jalalai dengan sumpah. Kuat lah bersumpah je Allah dulu kau. Tu nya dek menangis awak tiba di dunia tu. Lamun lewat lupa je janji tadi. Maka carilah dalam zikir. Perbanyak kita zikir di dunia. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah, insyaallah, masyaallah, innalillah. Tu kalimat zikir. Namun Nabi kita menyampaikan afdalu zikri. Yang paling afdal zikir itu. Yang paling nikmat zikir. Dalam surah Muhammad ayat 9 boleh. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berimulah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Lakukan dalam solat. Lah dapat Rasul tadi dia awak lakukan dalam solat. Biasakan dalam hidup sehari-hari disudai tak kalau kita kaba pulang. Bila kita pulang, lah tiba malaikat maut sup pulang awak lah. Umur 33 nya malaikat maut tambahlah 33 le dak do jatah. Pasti pulang. Ketika angin nembak tiup. Napas kita tu ke bertiup di waktu kan pulang besok. Apa sebabnya? Napas tu ruh tu dicabut sehingga dak ada le napas dia awak. Ketika ombak nembak sabung, dapat seketip besok gelombangnya di waktu kan mati tadi. Bapa dia itu iblis tu kan datang kan setiap awak besok. Siapa yang paling kita sayangi, iblis dia tu datang awak. Sayang awak ke anaknya, jak anak datang. Di waktu itu dia awak lapar, dak tertahan, nawi dak tertanggung dak awak. Tadonggal ada awak. Iblis tu dibuni-buni aja di telinga kita tadi. Ni untuk anak datangnya awak sayang ke anak. Wahai ibu dengan bapa atau andai dengan tolan, air kau laikan diminum, nasi kau laikan dimakan. Namun semantang pun itu duakan Tuhan yang satu, dutokan Nabi Muhammad. Kok mati dalam keadaan itu apa tu? Mati kita dalam keadaan kafir. Itunya diajarkan kita doa, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Wa amisna bil iman, matikan kami dengan iman. Wasurna bil iman, tetapkan kami dengan iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami ke surga engkau beserta iman. Jangan tercabut iman awak di waktu ke pulang anak aswa, dapat kita pulang dalam keadaan husnul khatimah, baik di waktu ruh berpulang kepada Allah. Burungnya ketobang, nafsu paile. Sangkanya ketinggal, aku yang sangka. Kalau lah tobang burung ladak doru si kole sayang orang kemari le. Kau dimasuk tanah dengan orang ke pondom le. Hak bapulang kanan punyo, mana kan pulang ke Allah. Itu nak do istilah mati tu sebona diri tadi. Kok dianjak nyodak layu, kok digundam nyodak pocah, dipanggal nyodak hangui, itulah nan sabona-bonanyo diri kita. Leka nyawa tu dek tubuh ka tubuh dek Muhammad, rasio pada Allah. Artinya tubuh Muhammad artinya terpuji. Artinya tubuhnya tadi. Burung tobang sangka tinggal, hak bapulang kanan punyo. Akulah yang kami mandikan di anak awak nan tinggal nan jasad tadi. Yang pulang kepada Allah nan sabona bonanyo diri ataupun ruh tadi. Dan dibacakan di orang nan tinggal, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami dikembalikan. Lebih jalan pulang lagi tahu kok pulang awak waktu subuh kok. Lebih jalan pulang ni leh. Allah jalannya ada 7, syariat, tarikat, hakikat, marifat, mahabbah, fana, baqo. Itu jalan yang 7 tadi kita tuwi besok. Tunjuk jalan yang kena tempuh dek awak. Kita cari di dunia jalan, dapat awak pulang selamat kepada Allah. Selamat tubuh, selamat ruh yang pulang, sonang jasad nan ditinggalkan dek ruh tadi. Akulah yang akan ditangi usang, ditangi di orang nan tinggal. Kalau le muda kita mati le nangis anak kat sari. Kalau lah tua mati le nangis orang. Ada anak nangis yang kok mati mak dan nak gila lama tu masih sakit. Bapa empes dah 3 bulan. Atunya hidup ni kita jatah ni kita usahakan di dunia. Jadi dia apa kita disayang kini? Kerana ruh masih ada di jasad awak. Dia puak dihormati kerana ruh ada di jasad awak. Apabila ruh lah pulang kepada Allah, takut dengan ketibu orang lah. Kubu buat dia tiga dah. Tu kan takut lalu tu di kuburan awak tadi.
Itunya bentuknya kita dalam hidup tadi. Di kolah ni kita usahakan jangan gagal awak dalam kesempatan hidupnya sekali kini. Sekali itu hidup di dunia, tapi anda asuk pulang kepada Allah dengan selamat. Dunia tempat beramal, akhirat tempat berhisap. Nak beramal gitu di dunia kolah tempatnya. Di akhirat besok tempat berhisap. Hisap artinya dihitung satu persatu antara kebaikan dan keburukan kita. Ada ruh namanya lah ditiupkan di Allah 4 bulan 120 hari di alam rahim. Lah meliputinya sekalian tubuh, memenuhi sekalian runggu dari rambut yang saleh sampai darah yang setitik jiwa nama oleh. Adik kalau ada orang yang sakit jiwa ke mana apa tu? Kepada kau duit tak? Jiwa kita tadi lah dia je makan je nak sakit tu. Makanan jiwa tu zikir, makanan hati ilmu. Al ilmu futul qulub kecik Nabi, ilmu tu makanan hati. Makanan jiwa tadi zikir. Sebabnya dek zikir tu bisa tenang jiwa tu. Ketenangan tu lebih bisa di harta banyak itu. Tidak. Wallazi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati hamba yang beriman. Kalau tak beriman awak itu tak dapat ketenangan itu. Semakin hanya banyak harta, semakin gelisah awak dalam kehidupan tadi. Tapi kalau kita lebih beriman awak, berzikir awak, dapatlah ketenangan dalam kehidupan. Jiwa nama, mulainya bakonda hati nama oleh. Kemudian mulainya menginginkan sesuatu nafsu nama. Bakondanya labil, bakondanya kenemburu, amaratu bisuk nama. Ada nafsu gitu amaratu bisuk tak? Inna nasala amaratu bisuk, bahwasanya amaratu selalu mengajak kepada keburukan. Itu nama nyuwa babuk buruk itu. Bakondanya stabil, lawamah nama. Bakondanya kana nelok, mutmainnah namanya. Kau yang dipanggil oleh Allah dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, engkau ridho, Allah pun ridho. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Amaratu bisuk, lawama, mutmainah, rodia, mardia, kamila, mukamila. 7 tiket nasuak tadi. Kalau amaratu bisuk, kau selalu mengajak kepada keburukan. Lawama hanya tak bisa lah menyalahkan. Kalau amarun apa suat, kalau itu koti dan nak ketujuh dan dia ketu barat lawan dak encak dia. Masih menyalahkan orang lain. Kalau lawama hanya mulai stabil, lah kesalahannya dah nampak dia, tak kesalahan orang. Kalau mutmainnah lah mulai tenang. Rodia nyola ridho kepada Allah. Mardia diredoi oleh Allah. Kamil lah sempurnanya. Mukamilah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pihak pulang dalam keadaan mutmainnah, dalam keadaan tenang kepada Allah. Mulainya berfikir, akal namanya. Mencaliknya, basar namanya. Berbicaranya, kalam namanya. Mendengarnya, sama namanya. Cuma hanya satu tadi, hanya ruh tadi. Ibarat kita contohkan ke lampu, apabila masih terjali kabel jo dinamo, tiba di lampu, nyalo. Kipi angin, baputa. Setrika, angin. Kulkas, dingin. Terjali lampu jo kabel jo dinamo, terjadi reaksi tadi. Apabila terjali ruh jo jasad, mata mencelik, telinga menongal, lidah bisa berbicara. Apabila tak terjali je lah, padam sedonan dia awak tadi. Sebab sifat Allah itu tajalinya di setiap pribadi kita. Bukan menyatu aja Allah tadi, tak bagundam jak gula jak kopi aja Allah. Tetapi ma'akum, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Api bukan api melainkan darah pada kita, tampik tajali sifat Allah
nembah namo azim kebesaran maknanya. Kata jali tu dah. Api ada di awak tu. Angin bukan angin melainkan tulang urik pada kita sampai tajali sifat Allah nembah namo qawiyun kuat maknanya. Ada di awak sadonya. Tulang bukan tulang melainkan air dahulunya. Dari mana terabi air apa? Air bukan air melainkan tulang pada kita sampai tajali sifat Allah nembah namo hayyum hidup maknanya. Tanah bukan tanah melainkan daging pada kita sampai tajali sifat Allah nembah namo hakim kokoh maknanya. Ada saudara dia awak tajali sifat Allah itu kawa diberi kita sifat oleh Allah tujuh sama kudrat basar kalam hayat iradat ilmu akan ditajalikan kawa. Yang tujuh pada Allah ada sifat sami qadirun samiun hayun muridun alimun mutakalimun. Yang disampaikan oleh para ulama, la ilaha illallah la qadirun illallah la ilaha illallah la sami'un illallah la ilaha illallah la hayyun illallah la ilaha illallah la ilmun illallah. Tidak ada yang memberi kudrat, tidak ada yang memberi ilmu, tidak ada yang memberi hidup, tidak ada yang memberi apa? Hayat kecuali Allah. Artinya di situ dinamakan mutu qabla anta mutu, matilah sebelum engkau mati. Apa yang dimatikan? Sifat ma'ani yang tujuh tadi jangan kita aktifkan ketika solat, ketika zikir, barulah sampainya tajalli merasukan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dinamakan nafs tadi, dinamakan jiwa di setiap kita tadi. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu tuwaswisu bih. Sungguh menciptakan kami insan, mengetahui kami apa yang ada pada jiwanya. Adi joleh saudara di Allah. Apa yang ada di hati kita tadi joleh di Allah saudara. Kalau di hati kita tadi kalau tidak ada Allah, nama Allah, Allah tak akan memandang ke hati wak tadi. Itunya sebab kita dalam zikir tak dapat rasa dek wak. Semakin dicibur zikir, semakin ingatnya kepada selain Allah. Dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, innallaha la yansuru fi ajsanikum, bahwasanya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuhmu. Dia tu buat kau tak tacong, Allah ingin menciptakan. Wala ila suwarikum, tidak melihat kepada bentuk rupamu. Walakin yanzuru fi qulubikum, yang dipandang oleh Allah adalah hatimu. Kalau dipandang hati awak tadi di Allah dalam salat, dalam zikir, kita akan tertunduk awak dalam zikir ataupun dalam salat, kita rasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir qalbu tadi? Apa zikir ungkapannya? Kalau zikir syariat la ilaha illallah, ada jahar di syariat, ada jahar di tarikat, ada jahar di hakikat, dan ada jahar di makrifat. Kalau zikir hati awak tadi qalbu awak, dinamakan oleh ulama zikir ismun zat. Ismun artinya nama zat Allah. Apa zikirnya? Allah, 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 Allah. Lihat dong kan ungkapan hati kita. Apa ungkapannya? Lihat itu ungkapannya. Allah, 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 Allah. Itu zikir itu kan kita amalkan sebelum salat. Perhatikan dulu hati awak tadi. Dia copek je awak takbir. Tetap itu ungkapannya. Kalau zikir jiwa tadi, ruh tadi, dinamakan ulama ampas wa tanapas. Napas kita keluar apa ungkapan? Kita ungkapan ke dalam Allah. Allah. Allah
Allah. Tak dapat dia anak mentalkinkan kita ke pulang besok. Kalau lah itu zikir wak kini tu dapat pulang selamat. Biang menanti cabik gontiang menanti putui besok. Ketika angin batip ketika ombak basabong. Kau tidak nak ditalkinkan awak besok. Kau tak Nabi merintahkan itu. Lakinu mutakum la ilaha illallah. Talkinkan kepada yang matimu la ilaha illallah. Tetapi kalau kita lah mengamalkan zikir itu ketika hidup. Berarti tak perlu ditalkinkan. Sebutnya jalan pulang lebih deknya. Apa kecil Allah? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Bahwasanya pada pencipta langit dan bumi itu silih bergantinya malam dan siang menjadi bukti nyata bagi orang yang mempunyai albab, pintu hati. Allazina yazkurunallaha qiyamah, yaitunya orang-orang yang berzikir ketika berdiri. Nah, itu boleh zikir berdiri itu tak? Wa qu'uda ketika duduk. Wa ala junubihim dalam pembaringannya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka memikirkan pencipta langit dan bumi. Rabbana, wahai Tuhan kami, subhanaka ma suci engkau, faqina azabannar, hindarkanlah kami dari azab neraka. Aku nankan kita amalkan zikir ko ketika hidup dan lebih-lebih besok di waktu kita ke pulang atau dapat awak selamat pulang kepada Allah. Atau Allah tu pun dalam hati awak tadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, ada don liput dari pandangan Allah. Wa nahnu aqrabu ilai min hablil warid. Kami dekat kepadanya, ilai min hablil warid, daripada orat lehernya. Aleta sodoke wa ya Allah. Jauh tu hanya raso itu Allah tu doke gitu. Dekatnya kawak. Nah kita contoh petang nak, ketujuh apa petang nak. Pertama nampaknya syariat itu, kalau syariatnya ke tubuh yang berjalan nampak ah. Tubuh nampai ke sawah, tubuh nampai ngaji, tubuh nampai salat ke masjid. Tetapi tubuh tak akan bisa bergerak kalau tak diperintahkan oleh hati. Aku yang fana nama, la fana tubuh itu, tak tubuh yang bergerak tetapi hati yang menggerakkan tubuh tadi. Hati tak akan bisa menggerakkan tubuh kalau tidak ada ruh. Ada ruh so kita tak ngari hati waktu. Ruh tak akan bisa menggerakkan hati kalau tidak ada sir, rahasia Allah. Sir tak akan bisa menggerakkan ruh kalau tak ada sifat ma'ani. Kan ada sifat ma'ani tujuh di kita tak? Sifat ma'ani tak akan bisa menggerakkan kalau tak ada sifat maknawiyah. Itu nanti Allah tadi. Sami'un, qadirun, sami'un, hayun, muridun, mutakalimun. Sifat maknawiyah tak akan bergerak kalau tidak ada Allah. Apa kecil Allah dalam hadis qudsi? Iza ahbabtu, apabila aku cinta kepada hambaku, fa iza qataltuhu wa ana diyatahu, maka aku bunuh ia. Akulah sebagai gantinya. Bukan bunuh jasad itu, tetapi keakuan diri kita tadi dak ada oleh masuk awak yang bergerak, dak ada oleh terasuh di awak yang solat, tetapi hanyalah gerak dan diamnya Allah. Kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Berarti nanti awak tadi dak ada nan awak cik jo punya, cuma Allah menitipkan ke kita supaya apa? Supaya dek sifat yang dititipkan Allah ke kita dapat kita mengenal Allah dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Lah kenal wajah Allah di dunia sehingga dapat kita besok pulang selamat kepada Allah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi menyampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang telah mengenal dirinya, maka dirinya itu kenal dengan Allah. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal dengan Allah, tiada jasadnya tadi. Berarti tidak ada kok sebetulnya. Man arafa rabbahu kalalisan. Siapa yang telah kenal dengan Allah,
keluh lidahnya. Apa nak keluh tadi? Kalau sampai kita di tingkat mahabbah mencintai Allah, cinta awak kanak lah. Pai mantau anak awak ke Mesir petang, ustaz kita di Mesir utara. Kalau apa disebutin nama anak tadi, apa perasaan ada? Lebur perasaan jo anak tadi. Tak kudu sebut lah, tapi nyola ada di dalam. Zikir syariat itu hanya untuk menetapkan, tetapi yang yo perlu kita amalkan. Tetapi zikir tingkat hakikat dan makrifat tadi, itulah zikir kolbu kita tadi. Tetapnya mengungkap Allah, Allah. Aku dan awak usulkan selama awak menjalani kehidupan di dunia, ada pek dia awak pulang selamat kepada Allah. Sebab di waktu kita kepulang, tak satu pun yang bisa menolong awak. Dah ada yang kena pek menolong kita cik jo. Kecik Allah dalam Al-Quran. Yauma yanfa'u malun. Pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Lah tiba malaikat maut suruh lekan selawi apa pula jagung kita ada mulai dia ambil jagung. Wala banun. Anak-anak juga bisa bermanfaat. Cuma mencari kita mentalkinkan awak. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang datang kepada Allah membawa qalbin salim, hati yang selamat. Apa cara menyelamat hati tadi? Itu disebut tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Apa yang akan disuci hati kita? Sucikan hati dari takabur, sombong. Sucikan hati dari hasad. Sucikan hati dari apa? Dengki. Dan masih ada sifat-sifat yang tidak baik dalam hati awak tadi. Dan dapat pulang ke Allah apa ya? Qalbin salim, hati yang selamat. Tempat kembali antas salam, Allah yang maha selamat. Atau wirid awak dah salat tadi tak? Allahumma antas salam, wahai Allah engkaulah pemilik keselamatan. Wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, oleh kerana itu hidupkan kami dalam keselamatan. Wa adkhilna jannata darussalam, masukkan kami ke dalam surga engkau tempat keselamatan. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram, engkaulah zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itulah tempat kita besok berpulang. Perlu awak membersihkan hati awak dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Kaji toharo nama tu. Tetapi kalau tak ada toharo, kesucian, dakkah sampai kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sucikan tubuh kasar tadi. Tujuan kata tubuh ni di luar tadi, bersihkan dengan mandi wajib dari atas godang, beristinja dari atas ketik. Itu bersihkan tubuh kasar. Kalau tak ada air boleh. Tayamum awak tu membersihkan tubuh kasar. Kemudian mensucikan akal jo pemikiran awak. Ku akal ku hati mengali-gali ku. Nyo malam gali-gali dia. Kau dapat lah peti 1 juta so je sonak kanya je kali-kali dia. Kalau nyo dak suci dan dikali keburukan orang, dak keburukan awak ni kalinya. Jo apa kita sucikan dengan ilmu dan hikmah. Lah berilmu kita Al-Quran ada ilmu awak. Apa hikmah? Kalau kita hanya punya ilmu, anda nampak dia orang tu hanya salah Nabi Adam akan buah khuldi. Salah Nabi Adam tak? Tapi kalau ada hikmah, Allah ingin memberikan kalimat taubat kepada kita di salah Nabi Adam sekali. Apa kalimat taubat Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalim diri kami sendiri. Kalau engkau tidak berkenan mengampuni kami, memberi rahmat kepada kami, kami termasuk kepada golongan orang yang zalim. Itu ni sebut ustaz kita tadi, lu ni terima taubat Nabi Adam. Apalah kecek Nabi Adam? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, tawassal bijahi Muhammad, aku bertawassul melalui nama Muhammad, antau firoli, ampunilah aku. Kalau tawasulkan Nabi Muhammad oleh alun diterima taubat Nabi Adam. Kelebihan itu lah. Atunya Nabi awak mereka menolong kita, memberikan awak syafaat baik di sakaratul maut ataupun di surga, di apa? Di alam kubur,
ataupun nanti meniti sirat, syafaat yang perlu kita butuhkan. Ada do pertolongan ibu bapa, ada do soleh. Yauma yafiru mar'u min ahi, pada itu orang lari daripada saudaranya. Wa ummihi, dari ibunya. Wa abihi, dari bapaknya. Yauma idzin sya'nun yughni, orang hanya asik dengan azabnya masing-masing. Dah do dapat tolong menolong, cuma yang dapat menolong hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah biarlah cinta kita hendaknya kepada Nabi daripada cinta kepada dua orang ibu bapa awak. Kai ibu bapa dia berbakti kita dah. Ridha Allah, ridha bil walidain, ridha Allah itu atas ridha dua orang ibu bapamu. Tetapi Rasulullah lah yang paling nomor satu hendaknya dalam kehidupan kita. Kemudian disucikan darah daging awak. Darah daging itu dari mana asalnya? Dari harta yang awak makan. Kalau harta kita tak suci, darah daging tak suci. Kecek Nabi, darah daging yang tumbuh daripada yang haram, neraka lah yang pantas untuk. Jadi apa kita suci itu? Infak, wakaf, sodakoh nama nilai. Infak arti memberi, wakaf berantinya di milik awak, sodakoh arti namanya benar awak memberikan tadi. Dia kalau wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagai rezeki yang kami berikan, nafkah kalah. Kalau dia giat dalam peti 1.000, apa kita baca? Tarimo, kasih. Sudah diterima boleh? Dia melihat. Lah dia giat wak rezeki di Allah, dia seketik di jalan Allah. Adik kita tidak lah. Kalau pihak Karamayana, 2 juta sebontor dek wak ni mobil lah. Tapi kalau untuk masa haji, cari dengan gambar bau. Gambar hanya naladiang apa nama tu? Ada yang piti 1.000. Padahal itulah yang akan dia awak besok. Nama bawa Karamayana itu habis itu. Apa kecil ulama? Yang engkau makan akan menjadi kotoran. Yang engkau pakai menjadi rongsokan. Yang engkau tinggalkan menjadi warisan. Yang engkau keluarkan di jalan Allah. Itulah yang akan dia awak besok. Dalam surah Al-Munafikun apa kecil manusia? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah, jikalau engkau dekatkan ajalku sedikit pun wahai Allah, aku ingin bersedekah. Sedekah dia bukan harta aja, piti materi aja. Kecek Nabi, ilmu tu sedekah yang paling tertinggi. Senyummu adalah sedekah, kecek Nabi. Kalau le sonau orang nek golak awak. Tapi kalau cuma tu tak sedekah le dia. Amang gelumbu ang nek lah cuma golak dak. Golak dia kadang cuma dak. Kemudian kita sucikan hati awak. Apa dia sucikan hati? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allazina amanu wa tatma'innul qulubuhum. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu tenang hatinya. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah tenanglah hatimu. La ilaha dinamakan menafikan. Nafi nama tu. Hak illallah dinamakan mengisbatkan atau menetapkan. La ilaha menafikan. Apa yang kita nafikan? Apa artinya? Tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Nafikan dunia tadi, nafikan sifat tujuan tadi. Tetapkan Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. La maujud illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Wujud kita ko awak kan wujud awak tak? Tapi wujud awak ko berubah. Kalau wujud Allah tak berubah. Wujud awak ko wujud majazi namanya, wujud Allah wujud hakiki. Kalau wujud awak ko dahulu dah ada, kemudian ada, sudah tu boleh? Tiada. Kalau bertemu aja kawan sama sekolah, di mana kuliah kini? Sudah tu lah rumah tanggung, bertemu sekali lagi. Ala bapurang nak bertemu sekali lagi, lah bapurang cucu bertemu sekali lagi. Ala ada ni duit sama kita kali lihat tu yang wujud majazi tadi, wujud yang berubah, wujud yang fana tadi. Aku wujud awak ko fana. Lah nampak fana dia awak. Uban lah mulai bertabur, lah nampak tak? Mata lah mulai kabur, gigi lah mulai gugur, jangik lah mulai kendur,
duduk ketujuh munjur, dan dimakan ketujuh bubur. Sabun tali dimasukkan kita ke dalam kubur. Itulah ada pedak tu. Nanti je lah. Kau camat je lah. Sodo yang termasuk ambo nak nyampai camat. Lebih camat pak. Calon mati. Ada pedak menanti giliran gitu. Bila tiba dia awak tu Allah menetapkan itu belum tentu dia awak. Bila tibanya tabek ko tiba ko. La maujud illallah. La maksudun illallah. Tidak ada yang dimaksud kecuali Allah. Apa tu maksud itu? Tak ada yang dituju kecuali Allah. Apa kecik Rabi'atun Adawiyah? Nyo tak mengharap surga Rabi'atun Adawiyah tadi. Tak takut di neraka. Apa nyo? Wahai Allah, kalau aku salat masih mengharap surgamu, tutup surgamu daripada aku. Kalau aku salat masih takut di nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu. Sekali-kali engkau jangan berpaling daripada aku, wahai Allah, karena aku cinta kepadamu. Karena dulu lah kenal baru cinta, kalau cinta baru sayang, kalau sayang boleh rindu. Atunya yang kita usahakan dalam kehidupan. Tak ada disembah kecuali Allah. Ulama tasawuf menyampaikan, Ilahi anta maksudi warido kama tulubi wa azini mahabataka wa ma'rifataka. Engkaulah yang aku maksud, wahai Allah. Ridomu lah yang aku cari. Berikanlah kepadaku mahabbah untuk mencintaimu, wa ma'rifataka, dan untuk mengenalmu. Atunan kita usahakan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. La ma'bud illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Menyembah apa artinya? Menyanjung, meninggikan, mengharap. Kampang ulu le menyembah awak tak? Samba sapatatu kami tu ke pangulu. Samba sujud ke pangulu sabarik bukan sampai awai naracu luri mandaun. Ndak basibak je basisi ada juang sampai ke pangkah, dari pangkah sampai ke tepi sampai ambo mengantar ke samba. Kau indak teratuk tembau galai indak tersabik terbilang tua. Pangati peratuk pembau gala penyabik pembilang tua kerilan sajo ambo minta. Gantang panu cepat pelanjung suka tananak Minangkabau. Jo maaf samba dianjung ku jejangku putalampau. Manulah badan diri amboko, alim bukan ulama pun bukan pengana bintang-bintangan, sekadar tahu dek menyimak. Sekali ambil ke selendang, pembuanak turun mandi. Kain baturat batarawang, jo adai ambo mengapalang, jo sarak jauh sekali. Ilmu berkurang-kurang sekadar tahu dek menyimak. Kapangulu itu tak? Apa lagi? Ka Allah. Jangan sampai kita tak memapukan, menyanjung, tak meninggikan Allah Subhanahu Wa Taala. La maktubun ilallah. Tidak ada yang dituntut kecuali Allah. Menuntut apa arti? Meminta. Kau itu dah menuntut tak? Kalau apa orang pakaru orang kaya menuntutnya tak? Ada yang terdakwa, ada yang mendakwah nama. Kita meminta hanya kepada Allah. Kalau dek Nabi disampaikan al ilmu yukta wa yukti. Ilmu itu didatangi bukan ilmu yang mendatangi. Tapi kita lihat sama-sama datang orang ini tak? Ambo datang dari yang polu, pak-pak ibu-ibu datang di rumah tadi. Berarti kita kini berada di majlis ilmu, ado diberikan oleh Allah. Kalau kita lah datang ke majlis ilmu, menuntut ilmu itu adalah fardu ain bagi muslim, bagi kita fardu hukumnya. Kalau awak tak berilmu, Petata Minang menyampaikan, alang tukang binaso kayu, alang malin binaso agamo. Dak ba ilmu suluh kok padam. Jadi kalau dak berilmu padam suluh dalam kehidupan, ilmu tu akan menerangi kita hidup di dunia dan sampai kepada negeri akhirat. Ada 5 yang disampaikan oleh Nabi. Apa kecek Nabi? Kun aliman, jadilah orang yang mengajar. Tu guru tidak? Tak payah seketik itu. Tak bisa awak dia mengajar. Au muta'aliman, atau menjadi orang yang belajar. Kita dakwah bawa pena tadi tak? Au mustami'an, atau menjadi orang mendengar. Diompek nama, datang, duduk, diam, dongeng. Kalau lolo ayam tak ada gaya deh. Tapi sebelah-sebelah atau lolonya lolo kedua. Dan kampe au muhibban, tak bisa mengajar, tak bisa belajar, tak bisa mendongeng, mencintai ilmu aja. Dia awak lu dapat datang ke masjid, dia awak ketuju ilmu tu deh, ilmu tu. Ala dia gini lai dak Allah.
Jangan menjadi orang kalimu apa? Minal hamsin alal fatahlik. Mengajar tidak, belajar tidak, mendengar tidak, mencintai ilmu tidak, bahkan membentah kepada ilmu, itulah orang yang celaka kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tak dapat tidak itu di akhir zaman, tanda-tanda akan datangnya kiamat kecil Rasulullah. Apa itu? Ya takarrabu zaman, perhitungan zaman semakin dokek. Petang bulan Ramadan saudara, alam Rabi awal saudara, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ada lama 5 bulan kita 30 Ramadan jelas. Yang kedua, yang kusul ilmu semakin mengirat. Tak ada orang tak banyak orang ingin menerima ilmu tadi. Tapi kalau konser kan aja lo jalobek paina. Kalau pengajian, petang lihat ada penonton apa sana, tahu tak? Kalapang baca gudoh, lihat do le. Tapi kalau untuk ilmu segini ujian awak datang lah. Itunya bentuk kita dalam kehidupan. Yang tak bermanfaat awak yakin, tetapi yang bermanfaat kadang-kadang awak tak emu. Yang ketiga, watasirul khitan, terjadi pembunuhan, fitnah di mana-mana. Kini fitnah lah murah kini. Yang keempat, wa'id surul harat kecil Nabi. Wa mal harat ya Rasulullah. Apa harat itu Rasulullah? Terjadi pembunuhan di mana-mana. Kalau kita cari kini di media sosial, anak membunuh bapak, bapak membunuh anak, lah terjadi, lah ada ado lendak terjadi itu kini, berarti kita lah berado di zaman yang paling akhir. Kalau kita tak mendekatkan diri kepada Allah dalam kehidupan, kita tak keselamat besok pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atu newak sokan di dunia, lah perbanyak kita zikir, karena zikir itu akan mengantarkan kita kepada ketenangan. Kemudian mulai awak leh menghitung-hitung kesalahan awak, bermuhasabah dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Apa itu muhasabah? Dia tong kesalahan awak dalam kehidupan. Kalau dek kita kesalahan siapa yang ketujuh metong awak? Kesalahan orang. Gajah di kelupuk mata nak nampak gitu dah. Tunggu di seorang lawi nampak dia. Salah nak orang di kampung ni je sebulan itu je tal. Kalau awaklah bermuhasabah nampak dia awak kesalahan orang. Lebih baik orang yang mencari kesalahannya sehingga tak bisa lagi mencari kesalahan orang lain. Etong-etong malah diri kana lanyo badan delalamu pada dunia bara banyak kesalahan. Dosa lahir, dosa batin, dosa mata jo talingo, mintakan ampun pada Allah, bertobatlah pada Tuhan. Sebab bala deba itu hidup ba umpama orang balaya, lawi lope kadiadang angin badai kiri kanan, bambak bagal lombang pulau. Kota tompang biduk tiri, biduk naninda bapandayuang sampan poca masu itu. Kamala badan kabagantuang, bagantuang di tali kok nan tali nyoka putui. Leba pogang di cahayo nyoka padam. Kok bagantuang di kalima nyokan hilang. Bagantuanglah di tali tak kaputui, di cahayo tak kapadam. Lai di kalimat takkan hilang. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Mengadu Allah, tak ada daya kami, Allah tak ada kekuatan kami kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Salah apa tadi? Dosa lahir, dosa batin. Dosa lahir kau disebut dengan tujuh tadi, mata, mulut, telinga, kaki, tangan, pawi, kemaluan. Dosa batin lebih dosa batin kita. Tak meminta orang ni kembali tanah ke awak, dia awak jojok mencalik. Lihat dulu kita tu lihat. Jojok mencalik. Aku dosa batin ni kau. Kalau lah tobat yang pertama batin tu perlu ditabatkan dulu, baru tabatkan zahir. Terkadang dek kita lai dek awak mohon maaf lahir dan batin tiba hari raya lah.
tetapi tangan berjabatan dan batin lalu mampu memaafkan. Jongoklah hati kita masing-masing. Apa cara menjongok? Coli hati awak tadi. Apa kau di hati kita masih ada dendam, masih ada dengki, masih ada sombong, masih ada hasad? Maafkan kesalahan saudara kita sama muslim. Itulah yang akan ambil kita hadir dengan Allah ketika salat. Lebih-lebih diwaktukan mati besok, tukar pulang, tak dapat dirutu pulang kepada Allah dalam keadaan selamat. Jongoklah hati awak tadi, coli hati awak tadi. Kalau ada je kebencian kepada saudaranya, Nabi menyampaikan, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibba li ahi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman kamu, kecil Nabi, sebelum engkau mampu menyayangi saudaramu seperti menyayangi dirimu sendiri. Kalau untuk dia awak, ingin awak yang terbaik. Kalau untuk dia saudara awak, lemo kita yang terbaik. Kadang-kadang ulun awak dia, ulun sampai gitu leka iman kalau ulun itu. Innamal mu'minuna ihwatun, kecil Allah, bahwasanya orang bermukmin itu bersaudara. Bapa dia bersaudara awak. Nabi awak, Nabi Muhammad, asal kita dari Siti Hawa dulu, datuk awak Adam, dari situ asal gaya dia awak saudaranya. Cuma di Minangkabau suku lah yang membagi gitu, ada yang Bodi sukunya, ada yang Melayu, ada yang Benda, tetapi di dalam akidah apa kita hanya satu, bersumber daripada Nabi Adam dan Siti Hawa dan Nabi awak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atunan kita lanjutkan tugas Nabi tadi, isi daripada salawat, melanjutkan tugas Nabi. Kecil Allah dan surah Ali Imran, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang bermanfaat bagi manusia, ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau mampu mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Apa mana yang baiknya Nabi Allah? Bukan orang yang pulang balik ke Mekah, pergi haji, pergi umrah, tetapi umat yang baik yang mampu mengajak kepada kebenaran dan mencegah daripada kemungkaran. Itulah umat yang baik. Berusahalah kita menjadi baik. Khairukum man ta'allama Qur'an wa 'allamahu, kecil Nabi. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan ia. Ilmui, pahami, amalkan. Kalau mampu kita dakwahkan Al-Quran, itulah umat yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian kita malam kini. Kalau ada salah janggal, mohon maaf. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada ragu silakan bertanya.